datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 14 Juli 2023 bersama Subiantik, Sehat dan Cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tentang rakit apung sederhana yang pastinya bakal seru banget nih dengan narasumber ahlinya, Kang Dadan Ramdhani. Halo Kang Dadan, selamat malam. Apa kabar Kang Dadan? Selamat malam, Subi dan semua yang hadir. Alhamdulillah saya sehat, baik. Nah, Kang Dadan Ramdhani ini sekarang bertempat tinggal di Bogor ya, Kang ya. Beliau Ya, ini seorang penggiat hidroponik dan lingkungan, pengelola kebun hidroponik Aski Farm PT Astra Komponen Indonesia sejak 2016. Beliau ini mempunyai jabatan sebagai founder Ottahira Koperasi Tani Hidroponik Sejahtera berhidroponik sejak 2015, trainer hidroponik sejak 2017. Nah, sebelum kita lanjut ke materi nih, saya pengen tahu nih Kang Dadan, awal mula Kang Dadan ini aktif di kegiatan hidroponik ini bagaimana ya Kang ya? Silahkan Kang Dadan. oke. Saya sebetulnya menyukai tanaman sejak kecil. Jadi saya sering diajak-ajak berkebun oleh orang tua gitu, yang akhirnya background saya sebenarnya bukan di tanaman ya. Background saya di IT. Jadi saya 94 ngajar di IT sampai 14 tahun. Gitu ya. Tahun 94 saya sudah ngajar. Nah, kemudian tahun 2015 baru tuh mulai kepo, ya kepo, kok ada orang nanem sayuran cuma di botol aja gitu. Kok bisa gitu ya? Sementara harusnya kan menanam di tanah gitu. Nah, akhirnya saya kepo, kemudian saya cari-cari di Simba gitu ya. Kemudian saya lihat, oh cuma begini nih caranya gitu ya. Cuma kayaknya gampang banget gitu. Coba deh, gitu ya. Akhirnya saya coba dan sejak itu saya ke keranjingan gitu ya. Saya keranjingan, saya terus coba terus. Kemudian saya bergabung di beberapa grup Facebook gitu ya. Tapi nggak pernah komen. Saya cuma liatin orang nanam, kemudian orang bertanya, kemudian ada yang menjawab. Saya perhatikan gitu ya. Nah, kemudian saya punya kebiasaan kalau saya mengajar itu kalau saya belajar, saya harus mengajar. Gitu. Jadi ketika saya sudah sedang belajar, saya harus mengajarkan kepada orang lain. Kenapa? Karena saya terus terang saja orangnya malas ngapalin, gitu ya. Jadi cara saya menghafalkan itu adalah dengan saya mengulang-ulang mengajarkan kepada orang lain, akhirnya nempel, gitu. Nah, dari saya mengajar timbul masalah kan, banyak pertanyaan. Nah, akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat saya dikejar untuk belajar. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Otomatis saya harus belajar lagi gitu kan. Nah, kemudian banyak juga sih yang apa namanya nyinyir gitu. Ngapain sih nanam di botol gitu ya? Kayak nggak ada tanah aja gitu. Nah, akhirnya yang nyinyir itu justru malah jadi asisten saya jadinya. Gitu ya, karena mungkin mudah tertarik melihatnya cuma pakai botol gitu ya. Nah, baru di kemudian saya nyoba-nyoba di styrofoam sampai saya mulung di supermarket ya, styrofoam di tukang sampahnya, tempat sampahnya itu saya mulung gitu ya. Jadi kalau orang pertama berhidroponik pasti dia jadi pemulung. Pemulung botol, pemulung styrofoam, styrofoam pop mie, macam-macam. Saya coba di beberapa tempat bagaimana caranya gitu ya. Kemudian saya beli dong nutrisi ya, nutrisi. Kemudian sudah beli nutrisi, wah kayaknya pengen coba organik gitu ya. Nah, kita kan kadang-kadang, wah kayaknya bagusan organik, soalnya yang organik alami gitu kan ya. Akhirnya saya coba-coba dengan, saya bergabung di grup Facebook hidroponik organik. Ah, gitu kan, hidroponik organik. Saya gabung ternyata, wah ini kacau nih. Saya coba-coba, hasilnya nggak sesuai. Hasilnya tidak sesuai, akhirnya saya kembali ke awal hidroponik. Ternyata hidroponik itu memang base-nya berbeda dengan organik gitu ya. Saya coba berbagai macam cara, kemudian suatu saat saya apa diundang ke PT Astra Komponen Indonesia untuk mengambil hewan kurban. Waktu itu masih Lebaran Haji tahun 2016. Kemudian saya diundang ke sana, saya cuma bilang gini, saya nyeletuk sama manajemennya, Pak, ngapain itu ditanamin rumput? Saya bilang gitu kan.
Loh, mestinya tanamin apa? Ya rumput ngapain ditanamin dipotong? Itu pakai biaya, pakai tenaga, pakai mesin, pakai bensin. Kemudian dari pabrik itu kalau buang sampah keluar pasti bayar pakai kendaraan gitu kan. Terus mesti gimana kan katanya? Ya saya bilang nanam sayur aja, nanam sayur, dicangkulin gitu. Oh enggak, saya bilang nanam sayur model saya ini enggak mencangkul. Akhirnya orang Astra tersebut, manajemen Astra apa namanya penasaran. Kalau penasaran Bapak ke tempat saya, Bapak lihat, ah, ternyata oh cuma begini doang tuh ya. Dibilangnya cuma begini doang gitu ya. Pas di tanah ada botol-botol, ada styrofoam segala macam berjejer. Oh gini ya nggak pakai tanah, jadi nggak ngerusak tanah. Enggak, nggak ngerusak tanah. Oke deh kalau gitu Kang Dadan bikin aja apa namanya proposal pengajuan. Nanti kita ajukan ke pimpinan. Saya bilang, Pak, saya nggak biasa bikin proposal, Bapak aja yang bikin proposal. Nanti saya tanda tangan. Akhirnya dia yang bikin proposal, saya tanda tangan. Kemudian apa namanya apa yang saya ajukan itu di approve. Kemudian gayung bersambut kebetulan pimpinan presiden direkturnya baru pulang dari Thailand. Dia mengikuti kelas di Thailand. GIF Global Future Global Institute for Future. Jadi di sana itu ternyata perusahaan-perusahaan di sana itu tidak boleh ada sedikit pun space yang kosong. Jadi dalam pabrik itu ada hewan, ada ayam, ada kambing, ada babi, ada macam-macam di sana. Dan kemudian kotorannya bisa dikembalikan untuk tanaman segala macam. Jadi semuanya harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Jadi jangan sumber dayanya aja, tapi kita harus memperbaiki juga sumber daya alam di situ, ya sehingga apa namanya ada pengambilan sumber daya, kemudian juga ada pemeliharaan sumber dayanya, gitu ya. Nah, kemudian 2016 saya mulai di Astra, saya bergabung di Astra, kemudian saya bikin hidroponik di sana. Kemudian 2017 diperbanyak dari cuman 720 lubang tanam, akhirnya kita buat sampai dari 4 rak itu kita buat lagi 12 rak. Jadi semuanya ada 16 rak hidroponik. Waktu itu masih berbentuk ini nih, masih bentuk upframe karena saya memang belajarnya dulu dari bentuk upframe. Ternyata setelah dipelajari ternyata bentuk apram itu banyak kelemahan-kelemahannya. Nah itu kira-kira apa namanya awal saya berhidroponik sampai kemudian saya mengajar dan terus ketemu banyak teman dan terus sampai terbentuknya koperasi, sampai saya membina kebun-kebun di wilayah Jabodetabek, Cianjur, Bandung dan kebun kita juga ada yang di Batam. Jadi saya cuma pengen kesananya itu petani kita tuh sudah tua, ya umurnya udah 60 tahun, 70 tahun gitu. Kalau tidak ada regenerasi petani, suatu saat kita bisa impor sayuran. Kan lucu loh. Tanah kita banyak, tanah kita kaya, tapi kita besok suatu saat kita mesti impor sayuran. Ya. Jadi saya cuman apa namanya cuman mengharapkan generasi berikutnya bisa bertani. Mereka nggak suka nyangkul juga nggak apa-apa, tapi ada hidroponik yang saya pikir hidroponik adalah pertanian masa depan yang suatu saat nanti akan dibutuhkan oleh teman-teman kalangan muda milenial gitu ya. Oke, baik. Wah, mantap Kang Dadan, sukses dan lancar terus ya Kang Dadan ya. Nah, kita langsung lanjut aja nih. Hidroponik rakit apung adalah sistem paling sederhana dari semua sistem hidroponik aktif. Platform yang memegang tanaman biasanya terbuat dari styrofoam dan mengapung langsung pada larutan nutrisi. Suplai oksigen ke akar tanaman menggunakan pompa akuarium yang dimasukkan ke dalam bak penampung nutrisi hidroponik. Kelemahan terbesar dari sistem semacam ini adalah bahwa hidroponik sistem rakit apung tidak bekerja efektif pada tanaman besar atau pada tanaman jangka panjang ya, Kang ya. Nah, oke, kali ini bakal seru banget karena kita bakal membahas seputar rakit apung sederhana, jadi jangan sampai terlewatkan sedikit pun ya Kang Dadan ya. Nah kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja di room chatnya ya teman-teman ya. Oke silahkan Kang Dadan untuk memaparkan materinya. Baik, sebenarnya hidroponik ini kan sudah lama ya. Sejak zaman Mesir kuno mereka sudah mulai berpikir bagaimana caranya menanam tapi nggak nyiram tanaman gitu ya. Yang biasa kita lakukan kan kita menanam kemudian kita menyiram gitu ya. Nah di hidroponik itu sebenarnya tidak menyiram dan di hidroponik itu yang bekerja adalah air yang diberi garam-garam mineral kemudian
akar-akar tanaman itu dapat menyerap unsur garam-garam mineral ini ya untuk supaya dia bisa tumbuh kembang sehingga tanaman tidak mencari-cari atau akarnya tidak mencari-cari karena kita sudah mencari-cari makanan karena kita sudah menyediakan makanan dalam bentuk larutan air ya yang sudah kita hitung sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan tanaman ya sesuai dengan dosis pemberian pupuk juga kita sudah hitung ya. Nah, dahulu kala mereka menanam di danau ya, kemudian mereka pakai rakit ya, kemudian rakitnya itu diisi dengan tanah, kemudian mereka menanam di situ. Nah, disitulah mulai muncul istilah rakit apung. Jadi menanam di air media tanamnya pakai rakit, kemudian dia mengambang di atas air gitu, di bawahnya akar-akar bisa menyerap air tersebut, jadi nggak usah nyiram gitu. Jadi konsepnya sebenarnya penyederhanaan ya penyederhanaan pekerjaan penyederhanaan bagaimana tanaman bisa menyerap unsur hara ya. Jadi perbedaan konvensional dengan hidroponik adalah kalau konvensional itu walaupun kita sediakan pupuk tapi akar dia mencari makanan gitu ya. Nah, kalau di hidroponik itu akar yang dilewati air atau akar yang terendam di dalam air gitu ya. Jadi airnya itu sudah disetting ya pH-nya sudah ditentukan, garam-garam mineralnya sudah ditentukan dan kemudian tanaman bisa menyerap unsur hara itu dengan maksimal ya. Nah, pada rakit apung kita bisa menggunakan alat-alat sederhana yang bisa kita gunakan seperti alat-alat dapur ya, seperti yang bisa kita lihat di sini ya seperti ini. Ini kan pakai bak, hanya pakai bak ya, seperti ini, pakai bak. Kemudian di sini pakai styrofoam. Jadi apa aja sih? Apa aja deh yang bisa mengambang gitu ya? Apa aja yang bisa mengambang gitu ya? Dia bisa ngambang di air, bisa menggunakan karet, bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan apa saja. Bahkan di luar negeri, produksi sayuran mereka itu menggunakan rakit apung, ya, menggunakan rakit apung, ya. Tetapi di Indonesia sendiri malah yang lebih berkembang itu sistem NFT, gitu ya. Oke. Nah, karena di sana teknologinya sudah bagus ya, jadi air yang mereka sudah gunakan untuk berhidroponik, mereka hitung kembali berapa volume airnya, kemudian mereka apa namanya lab atau ada apa namanya sensor ya berapa sih CA tersisa, berapa M tersisa, berapa P tersisa sehingga mereka bisa akumulasi dari sekian banyak volume air itu yang harus diberikan nutrisi apa saja garam-garam mineral apa saja yang akan diberikan. Jadi tidak semuanya pada langkah awal kan kita selalu memberikan nutrisi dalam bentuk nutrisi hidroponik. Ya. Tapi kalau di sana itu mereka berbeda. Mereka itu menghitung jumlah kebutuhan tanaman terhadap garam-garam mineral yang dibutuhkan. Jadi tidak semuanya dimasukkan ke dalam nutrisi. Nah, kalau di Indonesia berbeda. Di kita masih apa namanya menggunakan nutrisi hidroponik AB mix sebagai nutrisi bagi tanaman hidroponik. Nah, kalau di sana mereka beli bahan bakunya. Jadi beli bahan baku AB mix ya, beli bahan baku nutrisi. Nah, kemudian ditambahkan apa sih yang kurang gitu. Jadi kalau di kita belum ya. Nah, jadi bisa menggunakan ini saja ya, menggunakan ini saja, kemudian menggunakan rakit apa namanya styrofoam. Nah, styrofoam ini saya biasanya beli di tukang akuarium ya, yang biasanya digunakan untuk bantalan akuarium ya, untuk penahan bantalan akuarium ya. Ini tebalnya kira-kira sekitar 1,8 cm ya. Nah, yang lebih bagus adalah kalau ini masih density-nya masih rendah ya. Jadi ini masih bisa tembus air di ke sini yang masih basah. Density-nya masih 14 density. Ada lagi yang lebih bagus itu adalah density-nya 22 sampai 34 density. Jadi tingkat kerapatan apa styrofoamnya ya. Kemudian ketebalannya styrofoam itu ketebalannya 2,5 cm ya. Kalau mau styrofoamnya yang bagus ya. Ketebalannya 2,5 cm ya. Kemudian di rakit apung ya, di rakit apung itu tidak perlu menggunakan lagi netpot ya. Jadi kita tidak usah lagi menggunakan netpot ya, seperti ini nggak usah ya. Kemudian netpotnya dikasih sumbu lagi nggak perlu ya. Kenapa? Karena media tanamnya langsung nempel ke sini, langsung dimasukkan ke lubang ini ya. Langsung masukkan ke lubang ini, kemudian tanaman dapat menyerap unsur hara dari air ya, nutrisi yang kita sediakan ya.
Nah, kemudian lubang ini besarnya berapa? Lubang ini besarnya 2 senti. Jadi ini bagaimana cara melubanginya? Melubanginya dengan menggunakan kawat yang dipanaskan. Jadi kawat ya dibuat bulat ya, dibuat bulat seukuran 2 senti ya, 2 senti. Kemudian setelah 2 senti nanti kawat itu dipanaskan. Kemudian setelah dipanaskan baru kita tempelkan ke styrofoam, maka styrofoamnya jadi bolong gitu ya. Ya pokoknya bagaimana caranya supaya styrofoam ini bisa bolong dan kemudian jarak tanamnya bisa diatur ya. Nah, karena ini hidroponik sederhana, rakit aku sederhana, maka juga kita menggunakan alat-alat yang sederhana tadi ya. Kemudian jarak tanamnya masih sekitar 7,5 cm dari sini ke sini, 7,5 cm ya senternya. Ke sini juga sama ya, jadi diatur. Jadi dari satu bak ini ukuran berapa ini ya? Ukuran sekitar 20 cm gitu ya lebarnya, kali 30-an gitu ya. Kedalaman sekitar 15 cm ya, kedalaman airnya 15 cm. Nah, itu sebenarnya bisa dihitung ya, volume air itu bisa dihitung sehingga nanti kita bisa menentukan berapa sih nutrisi yang harus kita berikan di dalam bak tadi. Atau dengan cara manual ya kita hitung aja airnya berapa yang kita masukkan di dalam sini ya. 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, dan seterusnya. Setelah ketahuan total volume air yang kita masukkan ke dalam bak ini, baru kita hitung dengan rumus yang biasa, rumus standarnya itu adalah 1,55 ya, masih ingat ya. 1 liter air, 5 mil A, ya ditambahkan dengan 5 mil B. Jadi per liter air itu 5 mil A dan 5 liter B. Jadi kalau misalnya volume air ini misalnya 8 liter, tinggal dikalikan aja 8 kali 5 berapa? 40 mil A ditambah dengan 40 mil B gitu ya, kira-kira seperti itu. Atau kalau sudah memiliki alat TDS esimeter ya, TDS esimeter kita ukur ya, kita berikan pupuknya berapa mil sih. Sebenarnya kalau sudah biasa ya, sudah biasa kita berhidroponik, nanti kita juga akan tahu udah biasanya ngasih segini, biasanya ngasih segini gitu ya. Udah bisa tahu kan sebenarnya kita udah bisa menebak gitu ya. Tapi yang lebih tepat lagi kita harus punya dua alat. Yang pertama TDS esimeter, yang kedua adalah pH meter. Jadi pH meter itu sangat penting sebenarnya dalam hidroponik ya. Kenapa? Karena acuan tanaman dapat menyerap unsur hara adalah 5,5 sampai dengan 7,0 gitu ya. Jadi kalau pH airnya ngaco, pH airnya di bawah 5,5, di atas 7,0, maka unsur-unsur hara yang ada pada air tersebut tidak dapat diserap oleh tanaman. Gitu. Nanti ada tabel pH-nya, ya. Di pH sekian unsur hara apa saja yang terserap, di pH sekian unsur hara apa saja yang terserap. Jadi optimumnya sebenarnya pH tanaman itu adalah 6,0 sampai dengan 6,5. Tetapi tergantung kepada jenis tanamannya karena masing-masing berbeda. Jadi harus melihat juga ke tabel pH dan ppm gitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya bahwa ada tabel pH dan ppm untuk cesim berapa, untuk selada berapa, untuk kangkung berapa gitu ya. Nah, kemudian untuk yang sederhana ini sebenarnya kita nggak perlu pakai pompa ya, tidak perlu pakai pompa ya, bisa digantikan dengan menggunakan aerator atau gelembung udara. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, gelembung udara itu adalah untuk memberikan kadar oksigen terlarut di dalam air, gitu ya. Jadi, kadang-kadang kan suhu airnya tinggi nih ya, suhu airnya tinggi karena terpapar sinar matahari, maka suhu airnya itu akan tinggi. Di mana jika suhu airnya tinggi, maka kadar oksigennya akan rendah. Jadi kebalik ya. Kalau suhunya tinggi, kadar oksigennya rendah. Tapi kalau suhunya rendah, kadar oksigen tinggi, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, untuk agar supaya tanaman pada saat siang hari tidak layu atau yang pernah saya istilahkan itu adalah bobocian ya, maka eh, kadar oksigennya harus ditinggikan dengan cara apa? Dengan cara tadi memberi aerator. Di mana fungsinya aerator sebenarnya bukan hanya memberikan kadar oksigen terlarut dalam air, ya, tetapi dia juga memberikan efek teraduknya nutrisi sehingga larut sempurna gitu, ya. Jadi kalau gelembung air kan dia jalan tuh airnya tuh ya. Fungsi pompa juga gitu sama ya. Fungsi pompa itu sama. Dia memberikan aerasi, juga dia memberikan supaya nutrisinya terlarut sempurna gitu ya, teraduk sempurna gitu ya. Makanya di hidroponik NFC ya, di hidroponik NFC itu ada aturan gitu ya, ada aturan misalnya flow rate airnya itu harus 1,5 sampai dengan 2,5 liter per menit. Nggak boleh terlalu kencang dari itu. Ya, jadi bisa diukur sebenarnya.
berapa sih flow rate-nya, ya flow rate laju airnya gitu ya. Kalau laju airnya minimal itu 1,5 liter per menit, itu bisa diukur. Kalau misalnya mau manual, pada saat air turun dari talang gitu, diukur aja pakai timer handphone gitu ya. Kemudian diukur pakai gelas takar. 1 liter itu ngabisin berapa menit sih gitu ya. Nah minimal itu 1,5 menit ya, sampai 2,5 menit maksimum gitu ya. Nah itu untuk flow rate airnya gitu ya. Nah di kerugian pada bak apung ya, jika bak apungnya terlalu besar, ya, jika bak apungnya terlalu besar, maka volume air yang dibutuhkan juga banyak. Misalnya begini, lebar lebar bak apungnya itu 180 cm, kemudian panjangnya itu 450 cm, panjang 4 meter setengah, dengan kedalaman bak 15 cm, berarti dia memiliki volume air itu sekitar 1.200 liter atau 1,2 ton. Ya, 1,2 ton bebannya gitu ya. Maka itu juga harus dihitung. Kalau misalnya kita bikin mejanya, kalau misalnya besar pakai mejanya, itu meja itu harus bisa menahan beban 1,2 ton ditambah nanti dengan bobot tanaman, sehingga paling tidak harus 1,4 ton daya tahan bebannya baknya ya, atau kaki-kakinya itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya di rooftop itu juga harus diperhitungkan, rooftopnya juga dapat menahan beban berapa, itu juga harus dihitung ya. Nah, eh, pada penggunaan nutrisi 1.200 liter itu berarti 1.200 dikali 5 ya, karena kan base-nya tadi kan dasarnya itu 155, berarti 1.200 dikali 5. Pada saat sekali ngisi nutrisi di bak itu berjumlah sekitar 6 liter larutan nutrisi. Jadi semakin besar volume airnya, maka semakin besar juga nutrisi yang dimasukkan ke dalam bak apung. Ya, berbeda dengan misalnya katakanlah di bak apung, misalnya tadi yang lebarnya 180 cm dikali 450 cm dengan kedalaman 15 cm, itu hanya dapat menampung 365 tanaman. Ya, 365 tanaman. Biasanya sih ada yang pernah pakai sampai 3 kali. Jadi sesudah panen dibersihkan seropomnya, nutrisinya masih bisa digunakan. Itu bisa sampai 3 kali ya, 3 kali. Tetapi kalau misalnya kita kalikan 3 berarti 360 dikali 3 ya, jumlah total tanaman yang bisa dipanen. Nanti bisa dihitung lagi berapa tadi sudah ketemu berapa banyak tanamannya, tapi masing-masing tanaman bobotnya berapa nanti bisa diketahui kira-kira satu bak apung itu 3 periode itu berapa kilo hasil sayurannya ya. Jadi kesananya nanti ada hitung-hitungannya sebenarnya ya. Nah, di bak apung tadi sudah kita ketemu volume airnya ya, berapa volume airnya, kemudian nutrisi yang harus kita berikan berapa. Kalau nggak pakai aerator, kita bisa aduk-aduk aja pakai tangan gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, kalau aduk-aduk pakai tangan seperti ini, air nutrisi nggak apa-apa tuh kena tangan? Nggak apa-apa. Kan dalam dalam apa? Dalam bentuk encer ya, tidak dalam bentuk pekat. Jadi encer saja gitu ya. Nah, boleh juga nanti bisa kita cek dengan pH meter, dengan TDS meter, pH-nya berapa, ppm-nya berapa. Jadi satuan dalam hidroponik itu ada dua. Yang pertama SC meter, yang kedua yang biasa digunakan itu ppm meter, gitu ya. Jadi ppm satuannya atau SC satuannya. SC itu singkatan dari electronic conductivity, gitu ya. Daya hantar listrik ya. Jadi di tanah juga sama, ada istilah DHL, daya hantar listrik gitu ya. Eh, karena apa namanya, akar tanaman kan menghantarkan listrik ya, gitu ya. Kemudian pH-nya diukur ya, sorry, ppm itu adalah satuan di dalam kepanjangannya adalah part per million, atau dalam Indonesia lebih mudahnya adalah kadar total mineral terlarut dalam air. Jadi total mineral terlarut dalam air itu apa sih gitu ya? Itu kita bisa cek dengan menggunakan TDS estimator. Nanti ketemu totalnya, tapi bukan satuannya ya. Misalnya CA-nya berapa itu bukan. N-nya berapa, P-nya berapa, itu tidak bisa diketahui. Jadi hanya totalnya saja yang diketahui, kadar total mineral terlarut dalam air. Jadi itu dihafalkan ya. Kadar total mineral terlarut dalam air itu kepanjangan dari, atau kalau kita Indonesia kan adalah ppm, yaitu part per million ya, 1/1000 bagian gitu ya. Nah,
Kemudian kalau sudah diukur ya, kemudian pH-nya, ppm-nya sudah dihitung, nanti baru kita tinggal masukkan bibit. Nah, ini saya bawa bibit yang sudah jadi ya. Nah, jadi bibitnya itu ya seperti ini. Ini juga kan harus dihitung waktu kemarin itu kita pada saat apa namanya motong rockwool, ya itu kan ukurannya 2,5 cm ya. Pada saat kita motong rockwool ini kan ukurannya 2,5 cm ya, 2,5 cm per kotak ini nih ya, per kotak ini 2,5 cm. Jadi ini 2,5 cm ini bisa dimasukkan ke lubang yang 2 cm gitu ya. Jadi makanya kenapa lubangnya ukurannya 2 cm, karena ininya media tanamnya itu 2,5 cm. Nah, kebetulan saya nggak pakai rockwool, saya pakai busa ya. Ini pakai busa, busa untuk cuci piring ya, busa kasur yang tipis ya, bentuknya busa. Jadi media tanamnya itu saya menggunakan busa. Tapi kalau misalnya untuk produksi sayuran hidroponik sebaiknya menggunakan rockwool karena ada syarat dari supermarket ya memang harus pakai rockwool. Kenapa? Karena ini merupakan ciri bahwa sayuran itu adalah sayuran hidroponik. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, yang kemarin sudah berhasil ya, kita menyemai ya. Jangan lupa setelah menyemai dikenalkan ke sinar matahari supaya nggak kutilang. Ya masih ingat ya kutilang ya? Kutilang itu singkatan dari kurus, tinggi, langsing, gitu ya. Kecuali cita-citanya tanamannya jadi pramugari, nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang bagus itu tanaman itu pendekar, jadi pendek dan kekar, gitu. Pendek dan kekar ya. Yang bagus itu seperti ini ya. Nah, setelah kita semai, yang kemarin aturannya itu setelah disemai itu akan muncul dua daun pertama yang disebut dengan daun kotil. Ya, dua daun kotil. Dua daun kotil itu adalah dua daun cadangan nutrisi makanan bagi tanaman. Ya, nah dua daun itu tidak boleh terganggu. Ya, apabila patah, kemungkinan nanti dia hidupnya akan abnormal gitu ya si tanaman tadi. Jadi kenapa sih mesti ada proses nyemai dulu? Nggak langsung aja taruh di tanah gitu ya? Ngapain capek-capek mesti nyemai? Jadi proses penyemaian itu adalah proses penjagaan supaya dia dapat tumbuh dengan baik ya, supaya dia tidak terganggu oleh hama, supaya dia tidak terganggu oleh yang lain, misalnya patah daunnya segala macam. Nah, kemudian tanda dia bisa dipindahkan dari semaian tadi ke media tanam ya seperti rakit apung ini, tandanya apa? Tandanya itu sudah minimal memiliki dua daun eh, sejati. Jadi jumlah daunnya dua daun kotil ya, kemudian dua daun sejati. Jadi jumlah daun minimal 4. Jadi kalau daunnya sudah 4 bisa dipindahkan ke sini, gitu ya, bisa dipindahkan ke sini. Nah, minainnya gimana? Tinggal ditancepin aja ke sini gitu ya, tinggal tancepin gini. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini seperti ini, seperti ini ya. Jadi tinggal ditancepin begini, kemudian di bagian bawah, ya di bagian bawah ini media tanamnya menyentuh air, ya media tanamnya menyentuh air sehingga kita tidak memerlukan lagi kain flanel, kemudian kita tidak lagi memerlukan net pot. Kenapa? Karena media tanamnya sudah menyentuh air. Nah, tinggal nanti kesananya tanaman akar-akarnya ini dapat menyerap unsur hara yang ada di sini, ya unsur hara yang ada di sini. Jadi kemudian tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, tetapi bagaimana cara tanaman bisa tumbuh dengan baik? Ya, tumbuh dengan baik itu ya tanaman mesti diperhatikan. Makanya kalau misalnya ada orang yang tanya sama saya, Kang, tanaman saya kena hama. Oh, berarti kalau kena hama itu ya, kalau tanaman kena hama itu berarti tanamannya kuper ya, alias kurang perhatian. Gitu kira-kira Kak Subi, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang hadir di sini, silahkan. Oke, wah baik itu adalah penjelasan tadi ya teman-teman ya dari Kang Dadan yang sudah menjelaskan materinya malam hari ini sangat keren banget. Nah, untuk caranya nih, cara mencegah akar busuk pada sistem rakit apung hidroponik itu gimana ya Kang ya? Dan bagaimana caranya agar akar tanaman itu tidak busuk? Ya, kebusukan akar biasanya terjadi karena tanaman stres. Ya, salah satu penyebab tanaman menjadi stres adalah suhu air yang sangat tinggi.
Jadi airnya suhunya tinggi, ya, kadar oksigen di situ sangat rendah. Kemudian ujung-ujung akar itu dia mulai stres, kemudian terjadilah pembusukan. Nah, kemudian pembusukan ini juga selain dari tingginya suhu, ya, yang sering tadi boci, ya, yang kemarin saya jelaskan, kalau terlalu sering boci, tanaman stres, ya, dia nanti akarnya lama-lama akan busuk. Di samping itu juga ada kendala lain dari kebusuran akar, yaitu tidak steril, ya. Jadi pada saat menyemai pertama kali itu tidak steril, mungkin sudah terkontaminasi apa namanya jamur-jamur pada tanamannya lain. Makanya pada saat setelah pasca panen atau sudah panen, ini medianya harus dibersihkan, ya, styrofoamnya harus dicuci, dibersihkan, dijemur, disteril, ya, sampai kering, baru kemudian digunakan lagi. Nah, itu jadi pencegahannya, ya. Jadi jamur kalau dalam keadaan media tanamnya atau tempat bercocok tanamnya itu bersih, dia tidak akan tumbuh. Jadi perlu dipahami juga pasca panen itu harus selalu dibersihkan sehingga tempatnya bersih, ya, tidak dijangkau oleh hama, tidak dijangkau oleh jamur. Kira-kira begitu. Oke, nah untuk tadi kan sempat yang Kang Dadan sampaikan itu tanamannya bisa layu ya dan untuk bagaimana sih solusi untuk mengembalikan tumbuhan yang daunnya itu menguning gitu, Kang? Bagaimana cara atau solusi mengembalikan tumbuhan yang sudah layu gitu? Apakah bisa dikembalikan seperti semula atau enggak gitu? Ya, layu tanaman itu biasanya terjadi pada saat matahari yang terik, ya, di kira-kira sekitar jam 10 sampai jam 2 lah gitu ya. Nah, di hidroponik sebenarnya ada cara, ya, bagaimana cara mendinginkan kalau misalnya bentuknya seperti ini. Pertama tadi, ketika suhu tinggi, maka kadar oksigen terlarut di dalam air rendah. Ya, jadi solusinya adalah dengan kita memberikan aerator. Jadi gelembung udara pada akuarium itu kita kasih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air walaupun suhunya tinggi. Itu yang pertama. Kedua, kita bisa tidak memberikan aerator, tapi kita kasih es. Ya, jadi kita bikin es, ya, bikin esnya pakai adonan sagu. Jadi seolah-olah kita bikin tajin gitu, bikin ongol-ongol, ya, di dalam tempat plastik, wadah plastik, atau di dalam plastik yang diikat gitu ya. Tapi harus diberi garam. Jadi si tajinnya tadi, sagunya tadi yang sudah diseduh, kemudian kita kasih garam, ya, sampai betul-betul asin, di mana fungsinya adalah garam itu sebagai pengawet, pengawet dingin. Jadi ketika sudah jadi jelly, ya, yang sudah asin tadi, kita masukkan ke freezer, sudah kita masukkan ke freezer, kemudian nanti bisa dimasukkan ke dalam bak, ya, kita masukkan ke dalam bak, sehingga air baknya menjadi dingin, gitu ya. Nah itu solusi kedua. Solusi ketiga, ya, baknya bisa dipendam di dalam tanah. Kalau misalnya atau bak nutrisinya bisa dipendam di dalam tanah, di mana tanah dapat mendinginkan bak secara alami, gitu ya. Atau misalnya dibungkus baknya, gitu ya, dibungkus baknya dengan styrofoam lain supaya yang penting gimana caranya pada hidroponik sebenarnya bagaimana caranya supaya trik-trik air bisa didinginkan, gitu ya. Karena kan tanaman itu kan biasa ditanam di dataran tinggi, ya, dengan suhu sangat rendah, dengan suhu rendah, ya. Ketika ditanam di dataran rendah, maka kan suhunya tinggi itu, apalagi di pinggir pantai misalnya, ya. Nah, tekniknya adalah bagaimana caranya mendinginkan air gitu, ya. Sehingga pada saat si tanaman tidak ada oksigen, dia tidak menganggap di situ ada air, ya, dia tidak menganggap di situ ada makanan. Kenapa? Dia stres, gitu. Kenapa? Karena suhu airnya tinggi. Jadi solusinya adalah, caranya adalah, triknya adalah bagaimana pada hidroponik mendinginkan air supaya air itu dingin dan optimum di suhu 18 derajat sampai maksimum di 28 derajat. Jadi cuma itu aja solusinya. Dinginkan air, tanaman bisa berdiri tegak walaupun terik sampai 32 sampai 33 derajat saja. Oke, berarti memang, apa namanya, air solusinya ya, Kang Dadan ya? Ya.
air dan sinar matahari memang harus seimbang ya Kang Dadan ya. Dan Ya, untuk apa sih keunggulan dari sistem rakit apung itu sendiri menurut Kang Dadan? Dan apa sih bedanya tanaman hidroponik dan tanaman organik? Silahkan Kang Dadan. baik, pada rakit apung ya, memang ada kelebihan dan kekurangannya ya. Di mana sebenarnya rakit apung murah meriah ya, kita bisa menggunakan styrofoam ya, menyediakan air di bawahnya, kemudian baknya juga bisa kita modifikasi pakai apa aja ya, dengan mau pakai meja dengan baja ringan ya, atau misalnya hanya rakit apung jongkok gitu di tanah ya, dengan hanya ketinggian 20 cm dengan kita menggunakan herbal seolah-olah bikin kolam ikan gitu ya, kolam ikan kemudian di atasnya pakai styrofoam, itu kita sudah bisa menanam gitu ya, dan bisa dipakai nutrisinya bisa 3 kali gitu ya. Cuman kelemahannya yaitu tadi, dengan volume yang semakin banyak airnya ya, dengan volume semakin banyak maka dibutuhkan nutrisi juga yang lebih banyak. Nah, itu kelemahannya. Tetapi kalau di luar negeri ya, di luar negeri rata-rata mereka justru menggunakan rakit apung ya. Sampai seluas berapa hektar gitu pakai bak apung ya. Karena mereka memiliki teknologi, kalau kita belum ada sensor untuk itu, untuk per satu bagian unsur hara ya. Jadi sabar saja dulu, nanti mungkin suatu saat di kita ada teknologi yang bisa seperti itu di kita, kemudian kita bisa menggunakan rakit apung berhidroponiknya ya, menjadi skala industri. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, perbedaan antara sayuran hidroponik ya dengan organik ya, betul ya? Iya betul banget. Ya, sayuran hidroponik itu sebenarnya kalau misalnya dikatakan sayuran hidroponik itu organik, sebenarnya bukan. Jadi sayuran hidroponik itu kategorinya bukan sayuran organik, gitu ya. Tetapi sayuran hidroponik itu disebut dengan sayuran sehat. Gitu. Kenapa sehat? Karena nutrisi yang diberikan kepada unsur hara yang diberikan kepada tanaman itu sesuai terukur menurut hasil penelitian berdasarkan hitungan, gitu ya. Jadi tidak ada akan over nutrisi, tidak akan ada kelebihan pupuk, ya. Jadi hidroponik ini sebenarnya cara bercocok tanam, apa namanya, precision farming, gitu ya. Jadi teknologi tepat guna hidroponik ini ya. Pupuknya diukur, pH-nya diukur, semuanya berdasarkan ukuran, gitu ya. Jadi hidroponik itu bisa disebut dengan sayur sehat. Kedua, hidroponik itu tidak boleh menggunakan pestisida kimia sebagai pencegahan dan penanganan hama. Kenapa? Karena kalau misalnya menggunakan pestisida kimia sebagai pencegahan dan penanganan hama, maka dia sudah tidak bukan tanaman sehat lagi. Kenapa? Karena dia terpapar residu pestisida kimia gitu. Yang dimana residu itu walaupun katakanlah sudah ada regulasi dari pemerintah penggunaan pestisida kimia harus begini harus begitu gitu ya. Tetapi pada kenyataannya kan di lapangan kita nggak pernah tahu dosis yang digunakan berapa, berapa kali penggunaannya. Bahkan katakanlah misalnya tidak boleh Pak, seminggu sebelum panen itu diseruput pestisida. Tapi kan pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol itu, gitu ya. Mengontrol di lapangan seperti apa. Yang penting kan mereka petani panen, ya tanamannya bisa dipanen. Artinya kalau sudah bisa dipanen bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan uang gitu ya. Yang mereka pikirkan itu. Tapi dampak yang mereka lakukan ya, akibat dari yang mereka lakukan, dampaknya kan akan dikonsumsi oleh keluarga kita, ya saudara kita, teman-teman kita, bahkan bangsa Indonesia gitu ya. Kalau sayurannya selalu diracuni, maka bangsa ini sebenarnya sudah teracuni dengan pestisida kimia gitu ya. Nah, nanti pestisida residu dari pestisida kimia itu akan Oke, mohon maaf Pak Kang Dadan, kita tidak bisa mendengarkan. Oke. organik adalah sayuran yang budidayanya dilakukan di lahan tanah, ya, dengan melakukan pengolahan lahan, ya, dan dengan menggunakan pupuk yang berasal dari pupuk berbahan alami.
ya biasanya yang digunakan itu kotoran hewan, ya, kotoran kambing, kotoran sapi dan seterusnya. Itu dengan melakukan kita kegiatan pengolahan lahan, pengolahan tanah dengan menggunakan pupuk-pupuk tadi, pupuk-pupuk alami. Jadi dia tidak boleh menggunakan pupuk kimia, ya, tidak boleh menggunakan pupuk kimia, ya, tapi dengan menggunakan pupuk-pupuk organik tadi, ya. Kemudian pada budidaya organik juga sama dengan konsepnya dengan hidroponik, dia tidak boleh melakukan pencegahan hama dan penanganan hama dengan menggunakan pestisida kimia. Jadi dua budidaya ini sebenarnya sama konsepnya, hanya beda pada pemupukan, gitu ya. Yang satu pakai pupuknya organik, yang satu hidroponik pakai pupuk anorganik, ya, tetapi terukur. Tapi kedua-duanya, hidroponik dan organik, tidak boleh menggunakan pestisida kimia. Sehingga sayuran organik disebut sayuran organik, bebas residu, ya. Kemudian sayuran hidroponik itu juga bebas residu, tetapi hidroponik tidak bisa dikatakan sayuran organik. Hanya pernah dilakukan uji lab di BTPT Lembang, ya, bahwa sayuran hidroponik itu kualitasnya setara dengan sayuran organik, gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang mengkonsumsi sayuran organik, sayuran hidroponik dan organik sama-sama sayuran sehat, ya. Yang penting keduanya dilakukan dengan sadar, ya, dengan melakukan bahwa dia sebagai petani hidroponik dan dia sebagai petani organik, dia bertanggung jawab terhadap hasil produksi sayurannya. Kira-kira begitu, Kak Sofi. Oke, berarti tadi Kang Dadan sudah menjelaskan keunggulan dari sistem rakit apung sederhana dan apa perbedaannya hidroponik dengan tanaman organik gitu ya, Kang ya. Nah, tadi kan Betul. kita sudah berbicara tentang keunggulannya. Nah, sekarang saya mau tahu nih kelebihan dari hidroponik itu sendiri apa ya, Kang ya, sehingga banyak orang tertarik untuk melakukannya gitu. Pada saat pertama kali hidroponik, ya, bagi pemula dan kemudian bagi skala hobi, bahwa hidroponik ini adalah sebuah cara bercocok tanam untuk urban farming. Jadi pertanian perkotaan gitu. Jadi bisa menanam di mana saja, gitu ya. Jadi hidroponik itu bisa menggunakan lahan sempit yang kita manfaatkan pekarangan, memanfaatkan depan rumah. Yang penting ada cahaya, gitu ya. Bahkan ada hidroponik yang ditanam di atas genteng. Ya, di atas genteng dia pakai pipa, pasang pipa di atas genteng, gitu ya. Jadi landasannya landasan genteng, dia pasang pipa di situ, dia ukur di situ, dia tanam hidroponik. Jadi luar biasa ya, hidroponik itu bisa ditanam di mana saja. Cuman kembali lagi kepada syarat tumbuh tanaman. Jangan mentang-mentang bisa menanam di mana saja, tapi tanpa memperhatikan kebutuhan tanaman akan sinar matahari, gitu ya. Tetap sinar matahari dibutuhkan, cahaya sinar matahari dibutuhkan. Apabila cahaya sinar matahari tidak ada, maka bisa digunakan lampu grow light atau lampu pertumbuhan. Jadi kita sebenarnya bisa menanam hidroponik di dalam ruangan seperti ini, ya. Di dalam ruangan seperti ini menggunakan lampu pertumbuhan. Cuma sampai saat ini memang lampu untuk pertumbuhan tanaman sayuran hidroponik masih terbilang cukup mahal, ya, karena kita masih impor, ya. Biasanya menggunakan lampu LED, gitu ya, dengan sinar paling tidak dia memiliki berapa ribu lumen cahaya, ya, untuk mencukupi agar tanaman hidroponik dapat tumbuh di luar ruangan. Nah, di Jepang sudah sejak tahun 1950 mereka sudah menggunakan hidroponik dan mereka sekarang bukan memiliki pabrik motor di sana, tapi pabrik motornya di Indonesia, ya. Di Jepang itu mereka pabrik sayur. Jadi mereka menanam sayur di dalam ruangan, di dalam gedung-gedung sampai bertingkat-tingkat menggunakan lampu-lampu seperti yang ada di player, ya, itu menggunakan lampu grow light, ya, lampu pertumbuhan agar tanaman bisa ditanam di dalam ruangan, ya. Jadi hidroponik pada awalnya itu untuk skala hobi, skala apa namanya pemula, bisa dikatakan sebagai urban farming atau pertanian perkotaan di mana tadi menggunakan lahan sempit untuk bercocok tanam. Bisa kita lakukan. Tetapi hidroponik untuk skala industri, untuk produksi sayuran sesuai dengan kebutuhan market, supermarket, ya, hotel, restoran, dan kafe, tetap harus memiliki lahan yang luas
Kemudian juga terkena sinar matahari, jangan lupa sinar matahari itu diperlukan sesuai dengan arahnya yaitu timur ke barat. Jadi pagi, siang, sore tanaman harus full mendapatkan sinar cahaya matahari. Gitu kira-kira Kak Sori. Oke, luar biasa banget ya teman-teman ya. Oke, dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman ya. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungin Instagramnya @droponik. Dan terima kasih banyak nih buat Kang Dadan yang sudah berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya. Terima kasih juga untuk antisipasinya teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman nih ya yang kita masih ada satu sesi lagi besok di Telegram jam 10 sampai jam 11 siang ya Kang Dadan ya. Ya, Jadi jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, besok bisa disampaikan langsung di Telegram ya Kang Dadan ya. Dan buat ya, teman-teman nih yang lagi cari produk-produk pecah belah nih yang aman, terpercaya dan berkualitas, ayo selalu kunjungin dan ikutin ya marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh loh. Silahkan kunjungi di www.sopiantix.shop dan selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Oke, terima kasih Kang Dadan dan teman-teman semuanya. Sehat dan cantik bersama Subiantik.